Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita bisa tidur? Namaku Kirana Firdaus, mahasiswa pendidikan dokter FK Unpad 2019 akan menjawab pertanyaan itu. Kalau ditanya pertanyaan mudah, kenapa kita bisa tidur? Pasti otomatis jawabnya, ya karena ngantuk lah. Itu benar sih, namun ternyata tidur ini melewati proses yang panjang loh. Tapi sebelum kita bahas proses tersebut, teman-teman udah tahu belum sih apa itu tidur sebenarnya? Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar, namun dapat dengan mudah disadarkan kembali jika mendapatkan stimulus atau rangsangan. Makanya kalau kita tidur, terus kita mendengar suara langkah kaki, ketukan pintu, alarm, kita akan mudah bangun dari tidur. Tidur bukan semata-mata memejamkan mata lalu tidur. Tapi kadang-kadang kita juga selalu kan melewati proses aduh nggak bisa tidur nih, atau harus matiin lampu dulu baru bisa tidur, atau harus nyalain musik dulu baru bisa tidur. Kok bisa sih? Ya karena tidur ini melibatkan banyak bagian di otak kita. Ada hipotalamus, talamus, brainstem, amigdala, basal forebrain, dan kelenjar pineal. Wow, nggak percaya kan? Serumit itu kan? Bahkan beberapa orang mungkin nggak tahu punya bagian tersebut di dalam otak mereka. Jadi prosesnya kayak gimana sih? Yang pertama, mata kita dapat mengetahui seberapa banyak cahaya yang masuk. Oleh karena itu, kita tahu nih misalnya ini waktunya sudah malam atau ini waktunya sudah siang. Kalau misalnya cahaya yang diterima oleh mata, yaitu di bagian retinanya, masih banyak atau cukup, tubuh tidak akan terstimulasi untuk tidur. Contohnya saat kita tidak bisa tidur atau begadang karena nonton YouTube dan nonton Netflix, yaitu karena mata kita masih mendapatkan cukup cahaya sehingga tubuh mengira itu bukan waktunya tidur. Berkebalikan, jika kita mematikan lampu terlebih dahulu lalu tidur, otomatis mata akan mendapatkan sedikit cahaya kan, lalu akan menstimulasi tubuh untuk tidur. Proses yang kedua, setelah cahaya diterima oleh retina, akan diteruskan ke bagian primary visual cortex di otak besar atau cerebrum, yaitu di lobus occipital, di bagian belakang sini. Intinya di bagian otak kita terdapat suatu tempat untuk mengolah informasi visual atau penglihatan, sehingga otak kita tahu nih cahaya yang diterima tubuh berkurang sehingga akan menstimulasi bagian otak lainnya, yaitu proses yang ketiga. Setelah otak tahu cahaya yang diterima itu sedikit, akan menstimulasi bagian hipotalamus, yaitu lebih detailnya adalah suprachiasmatic nuclei. Suprachiasmatic nuclei ini yang berperan penting dalam siklus tidur bangun. Kenapa sih? Ya karena suprachiasmatic nuclei ini akan menstimulasi kelenjar pineal untuk mengeluarkan hormon tidur yang dikenal dengan melatonin. Hormon melatonin ini yang akan menyebabkan kita tidur dan akan mengatur siklus tidur bangun kita. Selain kelenjar pineal, terdapat juga struktur reticular formation yang berfungsi untuk mengatur kesadaran kita. Terus rasa ngantuk itu dapatnya dari mana sih? Jadi di bagian otak kita juga terdapat suatu struktur namanya brainstem atau batang otak. Batang otak ini dapat mengeluarkan neurotransmitter GABA atau istilahnya suatu sinyal untuk mengurangi aktivitas kesadaran atau aktivitas arousal sehingga kita bisa jadi ngantuk. Selain itu, fungsinya juga akan menyebabkan otot-otot di dalam tubuh kita menjadi rileks. Makanya kalau kita ngantuk jadi lemes dan gak fokus kan? Ya, selain itu fungsinya juga agar saat kita tidur dan bermimpi nanti gak banyak melakukan aktivitas ngelindur ya. Ngomongin soal mimpi, kenapa sih kadang-kadang mimpi kita tuh jelas banget, kadang nggak jelas. Kadang jelasnya itu kita sampai tahu aktor-aktornya siapa, terus ngomongin apa aja, tempatnya di mana. Nah, ini kerjaannya suatu struktur namanya talamus. Talamus ini aktif saat fase REM. Jadi sebenarnya saat kita tidur itu ada dua fase REM dan fase NREM. Fase REM dikenal juga dengan rapid eye movement. Intinya fase ini disebut dengan fase aktif tidur, yaitu dimana kita akan bermimpi dan sulit dibangunkan. Kalau fase NREM yaitu slow wave sleep.
Dikenal juga dengan fase deep sleep karena dalam fase ini kita mengalami tidur yang nyenyak dan dalam, atau disebut juga dengan dreamless sleep karena di fase ini kita jarang bermimpi. Intinya, talamus kan akan aktif di fase REM, sehingga dia akan mengirimkan informasi ke korteks otak besar berupa gambar, suara, sensasi untuk mengisi mimpi-mimpi kita. Proses yang aku sebutkan tadi merupakan sebagian kecil dari proses yang sangat panjang. Intinya, tidur itu bukan proses sederhana yang dimana kita cuma tutup mata lalu tidur. Makanya sejak kecil kita suka kan diajarin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum dan sesudah tidur. Ya karena tidur melibatkan banyak bagian di otak kita. Bayangin kalau misalnya suatu bagian tersebut rusak atau nggak berfungsi. Kita nggak bisa tidur atau bahkan kita nggak akan bisa bangun dari tidur. Seram kan? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kita bisa tidur, kalian udah tahu kan jawabannya? Terima kasih sudah menonton videoku.